sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Jutaan saudara-saudara kita dari penjuru dunia sedang menunaikan, yakni berhaji. Di antara mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mulia, dan ada di antara mereka bukanlah orang yang berkecukupan semata-mata untuk menyambut panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semata-mata ingin menjadi duyufullah, wa sa'yahum sa'yan mashkura, wa dzambahum dzamban maghfura, wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Proses kesulitan, kerumitan dan kepedihan hidup sebagai cita dan tujuannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang terungkap dalam salah satu doa tawaf. Dalam pergerakannya tersebut berujung kembali kepada Allah. Innakukan, muaranya adalah ketundukan dan kepatuhan kepada yang maha kuasa. Dengan pergerakan tersebut bukan dilakukan sendirian, akan tetap dan egosentris seringkali berbenturan dalam prosesi ibadah haji tersebut, dan itu adalah fakta kehidupan. Semoga segala amal ibadah yang telah kita laksanakan, terutama salat Id kita yang baru saja kita laksanakan ini, diterima di sisi Allah dan mampu memberikan kesan yang mendalam untuk ketentraman kejayaan agama, nusa dan bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, beberapa saat setelah Idul Adha sampai 3 hari berikutnya adalah merupakan saat kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang dagingnya terutama akan dibagikan kepada kaum fakir miskin yang kurang mampu. Kegiatan kurban seperti ini selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, juga dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kepekaan kita kepada sesama, terutama bagi saudara-saudara kita yang berada pada posisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Kita menyembelih hewan kurban merupakan upaya untuk meneladani sunnah bapak kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim telah menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya sematawayang yang bernama Ismail, dan anak yang telah lama dirindukan kelahirannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kuasa. Keteguhan iman dan kerelaan berkorban kedua hamba dan kekasih Allah tersebut dibalas oleh Allah dengan menyelamatkan Ismail dari ancaman maut dan digantikannya dengan seekor kambing sembelihan. Dan dari peristiwa itulah hingga saat ini kita diperintahkan menyembelih hewan kurban, terutama bagi yang mampu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana lahu sa'ah falam yadhih fala yaqrabanna musallana. Rawahu Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Siapa saja yang memiliki kemampuan tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Oleh karena itu marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini. Ingatlah, hidup pasti akan berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul
untuk mengajarkan tentang prinsip-prinsip tauhid, tapi sekaligus sebagai model referensi membangun tradisi profeti yang dapat dijadikan sebagai kecontohan, keteladanan bagi kita. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan itu. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pentingnya pengenalan hujjah, pendekatan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang utuh, yang komprehensif, untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun, mengembangkan dunia pendidikan kita. Yang ketiga pentingnya, di samping Nabi Ibrahim dan pula sosok Nabi Allah Ayyub, kesabaran. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memberikan contoh keteladanan dalam bidang kesyukuran. Al-Anbiya wal Mursalin. Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijriyah ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan perubahan atas pribadi kita masing-masing, terutama untuk meningkatkan kualitas sebagai aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang aman, dengki, iri hati, serakah, rakus, riak dan suka pamer dan ingin menang sendiri. Yang kedua, hendaknya semangat berkorban juga dapat kita jadikan sebagai sarana untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan, motivasi untuk menghilangkan segala bentuk kemungkaran yang ada di sekeliling kita. Yang bisa kita ambil dari ibadah korban adalah meskipun perintah untuk menyembelih hewan korban memang hanya sekali dalam setahun, dan itu karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Tiada lain yang kami harapkan adalah ridha-Mu atas segala amal ibadah kami. Ridhailah kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua, ibu bapak kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami rizki yang halal. Dengan rizki itu kami dapat membantu orang-orang fakir miskin, kesejahteraan bangsa dan rakyat kami. Ya Allah, ya Rabbana, tunjukkan mereka kepada kearifan dalam mengayomi dan memimpin kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, kekejian dan kemungkaran, cobaan dan fitnah yang nampak maupun tidak nampak di negara kami Indonesia khususnya dan negara-negara Islam pada umumnya. Ya Allah, mantapkanlah keimanan dan ketakwaan kami kepadamu. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa naqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Kita saksikan penyematan atribut kesehatan kepada petugas pemeriksa kesehatan hewan dan ada jumlah petugas pemeriksa hewan sebanyak 325 orang.
Ini Halimah gaya Ustazah Halimah.